insya Allah berkualitas. Ibu-ibu di sini pilihan Allah. Ini sama-sama belajar karya Imam Al-Ghazali, yaitu sifat Allah Wajal Al-Qayyum. Kalau kita ngapain Al-Qayyum itu digantikan dengan Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy sudah kita bahas sebelumnya. Al-Qayyum, Al-Qayyum artinya Allah yang maha berdiri sendiri. Kalau dua itu nya qiyamu nafsihi, Allah itu berdiri sendiri, bukan berdiri punya kaki, berdiri bukan. Jadi Allah yang maha berdiri sendiri artinya Allah memiliki kekuasaannya tidak atas bantuan orang lain. Malah manusia yang meminta bantuannya Allah. Itu Bu, maha berdiri itu seperti itu Bu. Dia memberikan rezeki kepada orang lain, orang yang butuh rezeki kepada Allah, dan tidak ada yang memerintah Allah, malah yang ada Allah yang memerintah kita. Jadi Allah maha memerintah, nyuruh A, nyuruh B gitu. Kita mau melakukan itu, tapi Allah tidak bisa disuruh, karena Dia maha berdiri, punya kekuasaan penuh. Allah yang maha melarang, Allah tidak bisa dilarang, gitu maksudnya Bu. Diri itu Allah yang maha tolong hamba-hambanya. Hamba-hambanya membutuhkan pertolongan Allah, dan Allah tidak butuh ditolong. Cara berpikirnya begitu Bu, kita belajar tauhid. Jadi ya ilmu kalam itu maka penting dipelajari oleh kita. Kalau orang mampu pelajari ilmu kalam, dia mampu berlogika. Kalau Allah maha berdiri sendiri, berarti Allah kuasa dan tidak ada yang mengintervensi kekuasaannya, tidak ada yang ikut merongrong, tidak ada yang bantu dia, pokoknya utuh begitu. Dia menolong karena Allah maha menolong. Terus yang memberikan pertolongan adalah kita, manusia. Itu maksudnya Al-Qayyum. Paham ini secara mendalam, ulang ditafakuri, oh ya Allah, nanti akan tumbuh nur Qayyum. Nanti begitu. Jadi Al-Qayyum itu artinya seperti itu Bu. Kalau di dalam Quran surah Al-Baqarah dan Quran surah apa? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Gitu maksudnya. Itu ayatnya. Jadi kalau kita ketika baca kursi itu, ayat kursi itu harus sampai paham. Allah itu kalau Al-Hayyu kan keren, maha hidup ya, maha menghidupkan, yang udah mati bisa dihidupkan lagi kan, seperti itu ya. Kemudian kalau orang punya Al-Hayy, sifat Al-Hayy akan begini, dia produktif dimanapun dia berada, bukan jadi penduduk, malah jadi penolong atau yang memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau Al-Qayyum, Allah maha berdiri sendiri, Allah tidak butuh pertolongan orang lain, Allah tidak butuh asbab lain gitu ya, sehingga dia bisa melakukan sesuatu. Allah tidak butuh orang lain, malah orang lain yang butuh kepada dia. Allah tidak melarang orang lain, Allah tidak bisa dilarang. Yang ada Allah maha melarang gitu. Dia punya kekuatan yang kalau tidak bisa
raja dunia itu nggak ada yang kekuasaan ibu. Yang apa? Yang bikin yang fakir kekuasaan butuh sama orang yang kaya. Butuh atas. Pokoknya itu yang rendah itu butuh sama kuat. Ibu jangan salah. Yang kaya, yang kuat, yang punya jabatan, punya ilmu yang banyak, itu lebih banyak kebutuhannya kepada manusia dari orang fakir, dari orang miskin. Nih, logika kita berjalan, akal kita berjalan. Coba. Kenapa? Ibu, kalau orang nggak punya duit, ya, dia butuh untuk makan aja. Dia bisa melakukan apa aja dengan sendiri. Kalau ada pembantu, ada apa-apa, jadi dia hidup. Tapi lihat orang itu kaya, bisa kerja sendiri. Tapi kayaknya nambah sedikit kaya nyari orang satu, nambah kaya lagi nyari orang dua, nambah kaya lagi nyari orang 3, 10, 20, makin kaya makin banyak kebutuhan terhadap orangnya. Yakin? Coba pikirin. Miliarder triliuner itu sebelum jadi miliarder mungkin pembantunya bisa 20, 40, 50. Setelah jadi miliarder pembantunya 100. Bantuin perusahaan A, bantuin perusahaan B. Kalau udah triliun, udah nggak ketemu. Makin apa ya, tambah apa? Manusia itu kaya, tapi tambah kebutuhannya kepada makhluk. Beda dengan Allah. Itu maksudnya saya ingin kita berpikir gitu Allah kita. Hebat. Tapi kalau ditinggalkan sama manusia nggak bakalan jadi hebat. Saya ingat dengan Cina itu, dia bilang begini, Indonesia itu kurang cerdas kata dia, menghujat Cina, menghujat pengusaha luar, tapi simpan duitnya di sini. Hujat orang BCA kan punya orang Cina. Tapi kenapa masyarakat Indonesia mayoritas masuknya ke situ nyimpan duit? Dia tidak akan mudik kalau semua nasabah narik uangnya katanya. Bangkrut dia, pecah kacir. Manusia bu, sekaya apapun manusia, kalau tidak ada bantuan manusia yang lain tidak berdaya apa-apa. Tapi kalau Allah kembali, kenapa kita tidak boleh meminta bantuan makhluk? Sesungguhnya makhluk itu meminta bantuan kepada Allah. Jadi kita harus minta bantuan ke siapa? Allah tuh kalau kita logik yang hebat, kita nggak bakalan banyak sana mohon sini, sana sini, enggak bu. Buat yakin kepada Allah. Dia juga minta bantuan Allah. Kenapa saya? Iya. Saya kuatkan sama Allah begitu kan? Itu makin kuat. Aku mau ke keyakinan kita Allah bahwa Allah berdiri sendiri. Di Al-Quran surat Toha ayat 111, wa ana fil juhu qayyum, dan 111 makhluk-makhluk itu semua rendah, butuh gitu maksudnya. Orang yang rendah, tunduk, hina, butuh kepada yang lebih tinggi kan. Siapa? Seluruh makhluk ini tunduk kata Allah kepada Al-Hayyul Qayyum, kepada Zat yang hidup dan yang maha berdiri sendiri. Nah, orang yang mendapatkan Al-Hayyul Qayyum, nih, manusia yang imannya tuh kepada Allah, bahwa Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh orang lain, tidak ada orang memberi dan sebagainya. Tidak, Allah itu tidak butuh rizki, Allah butuh ibadah kita. Seperti itu, dia yakin, dia bulat, yakinnya kepada Allah, maka
Orang yang mendapatkan nurul yakin ini hanya akan berhajat tahu gak? Membutuhkan, dia hanya membutuhkan Allah saja. Dia hatinya tidak akan bergantung kepada manusia, kepada suami. Saya mah sebulan berapa Bu kasih uang makan sama suami? 5 juta lah contoh. 5 juta, 5 juta iya Bu, mungkin lah suami saya di atas 5 juta, 6 juta kata Bu Arum. Itu karangan saya. 6 juta gitu contohnya. Ibu, walaupun itu dari tangan suami, tapi kita jangan hati ini bergantung pada dia. Dia hanya selalu lihat kan begini. Iya, lagi kerja mulai ada kesusahan, kesulitan, lagi ada masalah, pasti begini. Ya Allah, ini gimana? Dia mohon dia butuhnya sama Allah. Dan Allah nurun ketika dari tangan suami mampir tangan kita, itu hakikat dari Allah Subhanahu. Jangan bergantung. Ibu enak Bu, hati sudah tidak bergantung kepada pasangan kita. Rizki walaupun lewat mau dikasih banyak, alhamdulillah, dikasih sedikit, alhamdulillah, tidak akan marah. Yang mendapatkan nurul qayyum pasti hidupnya lebih sabar, lebih ikhlas, karena ke Allah, bulat dia gantungnya sama Allah. Saya bergantung sama dia, ya emang lagi sedikit aja, saya minta aja sama Allah, gimana ya? Gitu. Tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Rasulullah di dalam hadisnya, hadis Tirmizi Bu, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah, jangan minta sama manusia. Wa idza sta'in billah. Kalau minta pertolonganlah kepada Allah. Bang, hati mah ke Allah. Ya Allah, saya butuh untuk makan, untuk bayar sekolah anak, untuk cicilan, untuk ini, itu. Ya Allah, mana uang bulanan? Ke Allah dulu di sini. Jadi nanti ketika sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap menyenangkan karena hati kita gantungnya ke Allah, hanya jalan syariat, wasilah namanya manusia, jalan syariat, bukan hakikat. Wasilah. Lagi kesusahan, lagi kesulitan, minta dulu Allah. Allah, doa dulu. Gimana? Allahnya ke Allah dulu, baru ya Allah nanti saya si anak naiknya jalan, tapi hatinya dulu kolbu ini nyantelnya ke Allah. Jadi Allah kan melihat di sini dulu. Nah, kalau udah ke Allah mah mudah semuanya. Kenapa sih nggak boleh tolong ke manusia? Kan tolongin dia. Itu yang nolongin itu secara syariat aja, pun kecil andilnya. Kenapa manusia juga minta tolong sama Allah? Kenapa nggak kita langsung aja Allah gitu? Allah kalau ulama suka ngajarin begini. Ulama tasawuf ya Bu ya. Ketika saya setelah belajar ini, mau makan aja begini. Ya Allah, saya minta maaf, saya ya Allah. Ya Allah, saya udah nggak baju ini buat ngaji, buat rumah saudara, buat arisan. Mudah-mudahan pokoknya kan ya Allah. Tak dulu Bu ke Allah. Ya Allah, saya lapar. Saya pengen makan ya Allah. Kenapa? Karena kalau kita tidak bergantung kepada Allah dulu Bu, sebenarnya makanan banyak di kita. Buka kulkas, ada sayuran ini, sayuran ini, daging ini, ada lauk ini, lauk ini.
males, bosan. Bosan kan namanya? Kalau kesini kan bosan ya. Yang lain, pengen yang nggak ada. Kenapa? Jangan-jangan kita belum bergantung kepada Allah, belum minta. Akhirnya sama Allah bikin rasa kosong di sini. Nggak ada keinginan untuk makan yang ada di depan kita. Macam berapa macam tuh di kulkas tuh. Ini malas, itu baru kemarin, itu baru ini. Suka begitu nggak Bu? Sampai pikiran Allah karuniakan aku ingin makan buat anak-anakku, buat keluargaku, buat suamiku, buat siapa lagi gitu. Nanti akan Allah hadirkan yang itu. Jadi senang. Lah lauk ini, tariklah sayuran ini. Nggak usah mikirin bengong aja. Apa nunggu tuh bakso kagak lewat. Pengen ke bakso sana. Akhirnya lapar aja. Nggak minta sama Allah. Dan suka begitu saya itu. Saya pengen ini deh gitu ya. Yang ada kagak pengen. Ya Allah, saya bersyukur dengan apa yang ada. Bu, kalau orang miskin itu lebih mensyukuri ketika ada makanan seadanya. Ini makan sama yang berlebihan. Beda dengan ketika lebih mikir yang lain. Padahal di depan. Maka oleh sebab itu orang punya nurul yakin, dia tidak mencari yang nggak ada, tetapi dia menikmati apa yang ada. Itu harus diingatkan. Kalau lagi lapar, tak buru-buru sama Allah. Kalau lagi pengen kemana-mana, mau kondangan, mau pengajian, oh ya Allah saya pakai baju apa? Kalau kita nggak memohon dan nggak meminta dan nggak meminta pilihan kepada Allah, nanti ketika mau kondangan berdirinya dua ketemu baju yang kita pakai. Bingung, kenapa nggak meminta pilihan kepada Allah? Nggak meminta dikasih pakai oleh Allah. Kalau kita minta pilihan, kalau kita dikasih, maka Allah akan menunjukkan secara produktif tuh waktu. Yang itu, kagak usah pilih-pilih yang lain, lama berdiri. Semalam agak nyampe tuh, masih bingung aja. Ini mas saya. Ini saya pengantin kemarin, yang ini si Anu. Itu lagi, itu kalau nggak bergantung sama Allah, lama milihnya. Tapi kalau bergantung kepada Allah, maka akan menunjukin tepat gitu, cepat, nggak lama, nggak pakai lama, bingung. Nah itu, ajarkan ke anak kita juga, kalau kamu lapar, minta sama Allah. Emang Allah bakal ngasih Pak jawaban yang langsung gitu? Bukan begitu. Nanti akan menghadirkan kamu itu kalau ada makanan itu di situ dinikmati. Udah ada di depan. Itu apa? Mulut. Kenapa nggak minta dulu? Jadi bikin lapar lah. Mau nyari makanannya apa? Anak kenapa rewel? Jangan-jangan kita belum mengajarkan dia tauhid kepada Allah dengan benar dan baik. Dengan baik dan benar. Ajarkan kalau lapar minta ya Allah, lapar makan saya ya Allah. Tiba-tiba mamanya nanti kamu udah makan belum? Itu Allah yang menitipkan. Kalau kamu punya baju udah dong nih, atau belum, minta sama Allah. Jadi kalau dia lagi minta sama mama, minta rezeki dulu ya sama Allah ya. Itu mengajarkan tauhid. Allah kan ada itu, ajarkan juga yang syariatnya ada. Syariat manusia, pekerjaan kita, tapi hakikatnya Allah mendengar loh deh apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita mintakan begitu. Nah, maka kita bagaimana Bu? Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an. Rizqan tayyiban. Minta rizki yang luas, minta rizki yang baik. Maksudnya itu dipretek satu-satu ketika kita keinginan. Tapi ketika kita doa, akhirnya kita dibikin global secara umum. Iya kan Bu? Kan Allahumma rizqni, ini yang Rasulullah. Allahumma rizqni rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya Allah, aku rizki
rezeki yang halal, yang luas. Luas itu sama, itu dari mulai mana pakai kendaraan segala macam dan sebagainya, itu semua tumpuk minta sama Allah, karena jangan minta ke manusia hanya punya syariat saja. Nah, syariat itu artinya manusia itu hanya sebagai sebab pelantara. Kalau kita sakit nih Bu, kata Allah jangan meminta sembuh kepada dokter, tetapi minta pula kepada Allah. Jangan meminta rizki kepada orang, suami, orang tua atau anak lah gitu ya. Tetapi minta rizkilah kepada Allah. Cuma begini, kalau kepada Allah itu berkaitan dengan hati ke Allah. Tapi ketika bergerak ke manusia, ke makhluk itu akhirnya makhluk. Jadi ya Allah, saya mohon Kau sembuhkan ya Allah, saya mau dokter. Gitu Bu. Datanglah kita ke dokter, dok, tolong dong ini. Tapi di sini mah ke Allah Bu. Dokter mah hanya sebagai pelantara saja. Kenapa nggak boleh minta sembuh ke dokter? Karena dokter pun mintanya sama Allah. Begitu. Karena dokter mintanya sama Allah. Dokter pun kalau sakit pasti minta sembuhnya sama siapa lagi Bu? Orang sama-sama dokter. Nggak tahu kan resepnya. Atau yang lebih ahli, kalau dia ahli, dia tetap tanya Allah. Artinya kenapa kita harus sampaikan kepada Allah? Karena dia pun meminta pertolongannya, meminta pilihannya, meminta kesehatannya, meminta kecukupannya kepada Allah. Begitu. Jadi harusnya kita itu udah bulat ya bahwa permintaan yang hakikat itu kepada Allah. Dokter hanya sebagai pelantara, ngasih ini, ngasih itu, yang menentukan sembuh enggaknya adalah Allah. Begitu. Saya hanya sebagai usaha aja, jalan kesembuhan mah milik Allah, begitu Bu. Ini keimanannya nih, berarti dia memiliki iman nurul. Nggak boleh minta rizki ke manusia, kita usaha. Allah kamu rizkinya aku, dan kamu bergerak badanmu usaha, keluar pagi jualan, ke kantor dan sebagainya. Hasilnya jangan berharap dari usaha itu, hasilnya berharap kepada Allah, karena yang menentukan hasil Allah. Kita suruh bekerja. Untuk apa bekerja? Untuk ibadah. Jadikan itu hanya ibadah Bu, bukan hasil. Karena kalau hasil tidak mungkin seperti ini manusia. Karena ada orang yang kerjanya Tuhan benar-benar pagi sampai malam, dia penghasilan depannya hanya biasa saja. Ada orang yang kerjanya enak-enak, penghasilannya luar biasa. Itu emang Allah yang menentukan hasil. Yang enak usaha kerja. Yang penting kita ke dokternya kita ibadah, kerjanya kita ada, hasilnya serahkan kepada Allah. Jangan cuma biar kaya kerja, bukan begitu. Saya mau kerja untuk ibadah. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu kerja, kamu berumah tangga, punya anak, kerja di kantor, kerja di sekolah, kerja di mana aja, illa liya'budun. Bukan supaya dapat A, B. Saya nggak begitu Allah bilangnya. Itu mah urusan Allah. Kita ada usaha. Sebab itu, itulah yang mendatangkan pertolongan Allah. Kalau gitu, kalau usaha sudah ditentuin sama Allah hasilnya, saya nggak usah usaha. Ada yang begitu. Saya nggak usah aja, saya nggak usah ngaji aja. Orang katanya udah ditentuin
masuk surga maupun masuk neraka. Kata Allah, dengan kamu bekerja, di bekerja itulah yang mendatangkan pertolongan Allah dari datang sebagai wasilah datangnya pertolongan Allah kerja. Ibadah itu, haji itu, puasa itu wasilah yang menyebabkan Allah suka dengan kita, tapi bukan sebagai penentu kita masuk surga atau masuk neraka. Itu hanya wasilah. Kalau kamu berbuat maksiat, yang melakukan yang tidak disukai oleh Allah, wasilahnya nanti Allah akan marah. Allah kalau kamu beribadah kepada Allah rajin, kamu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah rajin secara syariahnya, puasa, tapi itu bukan penentu orang itu masuk surga, bukan. Tapi itulah yang membuat datangnya sarana pertolongan Allah dia masuk surga begitu. Kita kerja bukan dengan bekerja menentukan bahwa hasil baik, bukan menjadi sarana pertolongan Allah itu ke dia. Tapi ukurannya mengukur orang yang bulannya nungguin aja tanggung bayar kos ya bagus. Nah kita enggak ya aja lihat tiap bulan datang sendiri duit. Jadi apa maksudnya sini? Artinya kita bekerja niatnya ibadah sebagai sarana datangnya pertolongan Allah, dan itu dijadikan ibadah niat begitu. Jadi ibaratnya kerja itu seperti ini, menjemput hakikat datangnya rizki. Ini ada sungai ini, kita pakaian punya kebutuhan, ini hakikat datangnya dari Allah. Dari Allah ini air sungai, air yang ada pegunungan, luar merembes kan. Kita rumahnya di sini ada seberang jalan. Apakah kita bisa mencuci, bisa minum, bisa masak kalau kita enggak berjalan? Ibaratnya dia selang. Kerja ibaratnya selang. Kita pasang selang dari rumah kita ke pegunungan atau ke bawah tanah, tancepin peralon. Peralon itulah yang dinamakan usaha. Tapi menentukan ayatnya seperti apanya itu Allah. Jadi dari itu Allah. Ini paralonnya, selangnya adalah manusia. Kita bekerja, kita berdagang, hubungan dengan orang itu selangnya. Hingga si ayat nyampe ke rumah kita. Bisa dibantu. Walau Allah yang harus kita maksud begitu. Kita harus bertawasul apa aja. Kalau nggak ngerti sesuatu lagi ada masalah, ke Allah dulu minta hati, datanglah ke orang, minta doa, meminta berkahnya, meminta pertolongannya dan sebagainya. Ibarat selang aja. Nah, bertawasul itu boleh nggak? Bertawasul itu artinya wasilah sebagai penghubung. Jadi nggak langsung doang, langsung harus ada hubung. Di dalam Quran surat Al-Maidah 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Di sini yang dipanggil oleh Allah, yang itu wasilahnya kepada Allah hanya orang yang beriman dan yang takwa. Kalau dia nggak beriman, nggak bisa dia wasilahnya. Pasti segala sesuatunya akan tergantung kepada manusia. Surat Al-Maidah ayat 35 ya.
Nanti dicari di rumah. Yang panggil Allah ini saya menyentuh. Kenapa Allah memanggilnya orang yang punya cahaya ini dan orang yang tua? Kalau orang belum punya cahaya iman, belum bertakwa kepada Allah, yakin Bu, dia bergantungnya kepada manusia kalau usaha. Oh, hanya kerjaan, harapnya dari kerjaan itu. Bukan itu yang dipanggil dalam ayat Allah. Yang di sini itu yang orang yang beriman dan orang yang bertakwa, dia berusaha tahu ilaihil wasi orang dan bertakwa sebagai tapi yakin tetap Allah. Tapi orang yang yang nggak ke Allah, nggak takwa, apa ya, nggak marifat gitu kepada Allah, nggak agama, pasti ke pekerjaan itu, nyari duitnya itu, nyari bahwa dia menghasilkan itu pekerjaan itu, kebergantungannya kepada Allah kurang. Nah, yang oleh Allah ini bahwa pekerjaan itu apapun itu, ketika dia minta tolong kepada orang, bahwa hakikatnya adalah Allah bagi orang-orang beriman dan bertakwa. Orang bertawasul itu emang boleh ya ketika dalam hal doa gitu, boleh. Kita lihat Rasulullah, ada 3 orang yang dalam itu apa namanya, terkurung. Tiba ada badai, batu besar nutup, sehingga mereka bertiga ini bingung apa yang saya lakukan. Maka dipakailah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah dapat pertolongan Allah. Yang satu berkata, ya Allah, saya ini sebagai anak yang sangat berbakti kepada orang tua saya. Dengan bakti saya ini, semoga jadi wasilah yang pertolongan Allah terbuka ini batu besar. Maka terbuka Bu, tapi terbukanya baru sedikit, bisa keluar. Terbuka dengan dia berdoa seperti itu. Yang satu mikir-mikir, apa kebaikan saya? Yang nomor 2, dia akan bekasnya. Saya pernah diajak untuk berzina. Hal dia wanita yang sangat dia juga suka dengan saya, tetapi karena takut kepada Allah tidak jadi berzina. Ya Allah, mudah-mudahan takutnya saya sehingga ini makin terbuka Bu, cuma belum bisa keluar juga. Kamu kasih yang satu lagi. Yang satu juga mikir, saya nih ya Allah. Kata yang satu lagi, dulu pernah punya pembantu, ketika uang bulanannya mau saya bayar, dia pergi, karena kabur, nggak tahu lah gitu, pergi aja gitu. Uangnya ini saya belikan kambing satu, dari 1, 2, 3 sampai 100 kambing. Baru ketemu lagi udah tua. Uang kamu tuh dulu ada di sana gitu. Si majikan belikan kambing ini ada 50 ekor sekarang nih semua, katanya gitu. Kasih pembantunya, makasih dia kagak ngasih upah ke saya. Benar-benar. Tapi saya ikhlas karena Allah, kata dia. Kamu itulah yang terbesar. Akhirnya bisa keluar akhirnya tiga-tiganya. Akhirnya itu artinya apa loh? Kita meminta sesuatu boleh, kasihlah amal kita. Ya Allah, saya ini pernah nolong saya. Ya Allah, sudah urusan saya lagi. Ya Allah, saya lagi gitu. Ya Allah, saya pernah melakukan ini, tapi ke Allah Bu, jangan ke manusia. Saya itu dulu ya nolongin kamu ini. Dia malah nggak dapat pahala. Allah boleh. Ibu kalau lagi sakit suami ibu gitu atau anak ibu masukin uang 100.000 ke amplop, kasih ke beasiswa pendidikan kah, atau untuk sedekah beras kah, atau untuk yang Jumat. Ya Allah, saya untuk kesembuhan, ya Allah, masukin Bu. Anak kita
500 juga sejuta masalah juga kan. Keluar ya Allah dan anak saya kok gitu. Itu jadi wasilah. Nilai itu kita pengen di mata Allah masih mulia tinggi ketika di dunia juga dapat. Allah mengajarkan kita Rabbana. Artinya di dunia kita dicukupi, kita wasilah dengan amal ibadah kita di dunia. Berarti Allah dengan permohonan tadi di akhirat juga Allah kasih. Maka niatkan yang ikhlas luar biasa. Jangan kita masukin amplop ngasih sekian ratus ribu. Ada orang nggak ya? Ngasih. Menurunkan kualitas. Kalau bisa, kalau mungkin besar takut jadi fitnah. Mungkin ada yang tahu gitu. Satu pengurusnya saya bersama untuk anak saya. Boleh begitu. Atau mungkin diumumkan tidak mengurangi nilai ikhlas hati kita. Tapi kalau mengurangi ikut hanya saja yang tahu gitu. Itu bisa jadi wasilah seperti itu. Wasilah ini kita dapat di dunia dan kita dapat di akhirat. Tenang aja Bu, ikhlas dan bulat yakin kepada Allah. Jadi boleh minta wasilah itu kepada para nabi, boleh meminta wasilah kepada orang-orang soleh. Ada pendapat kalau orang soleh ya. Boleh, ya Rasulullah hari ya Habibullah, ya Sofallah kan gitu kan. Semua kita kemudian kalau ajirni. Padahal sebetulnya kalimat yang itu bukan ajirni Bu. Jadi gini, ya Rasulullah, ud'ullah li, doakan kepada Allah diriku, ayyironi gitu. Sehingga Allah menolong saya, menghindarkan saya, menyelamatkan saya. Ya Allah, Rasulullah, kita selawatkan, kemudian kita ditolong Rasulullah. Untuk apa sih kita berselawat? Kan minta ditolong kan? Harusnya ke Allah kan? Artinya ya Rasulullah, doa kami kepada Allah sehingga kami engkau selamatkan, sehingga Allah selamatkan. Rasulullah yang berdoa kepada Allah. Kepada wali-wali Allah boleh. Boleh begitu juga. Datang kita kepada para ulama. Selamatkan saya. Sembuhkan saya Pak Kiai. Itu maksudnya bukan Pak Kiai sembuhkan saya. Pak Kiai doakan saya kepada Allah supaya sembuh anak saya biar ibadah, biar taat, biar ini. Itu kan gitu. Datang para ulama, para wali-waliullah supaya akan kepada maksudnya begitu. Kita kuat ke Allahnya, kita nggak tahu caranya, kita belum ma'rifatnya, belum tinggi, kedekatan korbannya juga masih jauh. Datangi orang-orangnya ilmu, ulama. Ada juga wali-wali Allah yang sudah meninggal. Ini diperbolehkan minta hanya sedikit ulama yang membolehkan. Kebanyakan ulama yang banyak membolehkan. Contohnya datang ziarah. Suka ada yang meminta kan? Enggak apa-apa, saya wasilah katanya. Itu hanya sedikit yang membolehkan. Kalau saya enggak. Saya enggak minta ke walinya walaupun dia wali di kuburan. Saya berdoa. Saya ambil ilmunya apa keutamaan kehidupannya dia. Apa yang membuat dia mulia di sisi Allah? Saya ingin mencontoh, ingin mengikuti, ingin meneladani wali-wali Allah ini supaya dekatnya jarang ada katanya sebagai wasilah hanya sedikit ulama yang membolehkan, tapi kebanyakan ulama tidak membolehkan kalau untuk ke sana. Maksud membolehkan begini, ya wali Allah,
engkau dekat dengan Allah. Ajarkan dulu tanya, ini ziarah sana, ziarah kerjanya ziarah, itu maksudnya apa? Dia makin dekat enggak sama Allah ziarah tadi. Tapi kalau sama habis-habisin duit, Bu. Kalau saya ya. Tapi kalau makin mendekat kepada Allah, makin tahu kematian, boleh. Saya seperti ini enggak. Tapi duit bertahun-tahun yang ngumpulin. Pakai seragamnya baru. Sana baru jarak sini. Di mana pengalaman ada. Sini baru oleh-olehnya banyak, berat terus maksudnya duit bulanan habis. Apa itu mendekatkan diri kepada Allah? Ingat kematian. Wow, oleh-olehnya banyak, ribut sama suami. Ziarah ke makam orang tua malah kagak. Ziarah katanya ke makam wali A, wali B. Kuliah sekali, Bu. Ziarah ke makam wali A harus ya. Tapi apa? Kita minta supaya dia mendoakan kita. Yakin ke yang ini hatinya yang kuat, ke Allahnya kagak, atau kebalik. Dan kita belajar tentang mau belajar tentang bagaimana napak kehidupan wali tersebut. Nih kalau ya kan contoh di sini menjelaskan kajiannya, contohnya Imam Al-Ghazali. Beliau itu kan wali Allah ya, Bu ya. Itu ulama yang sudah bertemu diri, sudah menemukan misi dan fungsi, sudah berkalam-kalam dengan para malaikat, dengan makhluk-makhluk Allah. Kata-katanya kata Allah, gerakan Allah, semuanya Allah. Saya baca sejarahnya, Masya Allah, itu Imam Al-Ghazali. Imam yang banyak wali-wali Allah. Ini karena berkaitan dengan ini. Orang-orang sudah tertuntun hidupnya, punya nur, nasihat kolbunya Imam Al-Ghazali. Nah, Ibu kalau mau nyontoh ya itu. Ini kenal imam ini, nggak kenal imam itu, yang dikenal mana datang ziarah, apa lakukannya, apa hambatan. Tahu, kita ziarah aja malah nggak pinter ini namanya nggak pinter. Ada menghormati wali Allah, cinta dengan wali-wali Allah, insya Allah akan bersama mereka. Kalau cinta, orang cinta pasti ingin ikut apa yang dilakukan oleh para wali. Ini katanya ngalap barokah. Katanya kalau cinta dengan para wali akan dibersamai nanti di yang masuk surga. Tapi akhirnya nggak kayak wali. Yang salah apa? Yang membimbing, yang mendidik, yang mengarahkan. Jangan-jangan bagiannya hanya karena bersifat keduniaan. Bisa jalan gratis, kiainya, pengurus, itu ada yang begitu. Dan gitu juga kan gratis. Nanti olehnya gratis, itu gratis. Nah, sampai ke makhluk apa yang dicari? Saya sih itu juga, tapi yang positifnya ya, saya tidak melarang, saya nggak melarang. Saya bagian yang suka berziarah, tapi tidak terlalu sering karena kegiatan kan di mana-mana gitu. Saya itu inti amal soleh itu mungkin dari hadapan Allah. Kalaupun mau nanti kita ya, tapi kita kuatkan dulu ini kenalnya sama Allah. Untuk apa kita harus mengenal wali-wali Allah? Al-mar'u ma'a ahab. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Sampai tumbuh rasa cinta kita kembali, kita datang ke beliau. Gitu, Bu. Ini kagak ngerti apa. Datang aja. Minta aja Bu wali, minta doanya, minta ini, minta itu. Malah yang tumbuh nanti apa yang ditakutkan oleh mazhab sebelah. Diharamkan darah. Kenapa? Banyak yang syirik. Itu juga terlalu ekstrim, dia melarang-larang bid'ah. Tidak. Saya tidak bid'ahkan. Cuma kita luruskan pengetahuan kita tentang mana kita meminta mohon kepada wali-wali Allah, bukan ke dia minta. Makanya kita harus kuat imannya.
jangan punya ecek-ecek. Akhirnya banyak orang yang salah niat kan. Karena saya ada kebutuhan, suami saya sakit, anak saya itu benar, udah di situ langsung bergantung dengan ziarah. Jangan-jangan setan akan menggelincirkan. Itu orang bodoh itu mudah digelincirkan. Maka kalau bisa kita dulu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu tuh kalau berbuat sesuatu jangan melakukan itu sebelum kalian paham ilmunya. Saya sebut sekian. Maaf, semoga bisa bermanfaat ya ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Oh, boleh.